Halo semuanya, jumpa lagi bareng Mimin di channel Begajulan Film. Kali ini Mimin bakal ngedongeng film berjudul Legendary Assassin yang rilis pada tahun 2008. Ambil bantal, siapkan cemilan, dan let's go! Di awal film ada seorang anak muda yang lagi makan. Kita sebut aja namanya Henry. Henry lagi ngobrol sama bibinya, ngalor ngidul nggak karuan tentang makanan. Habis itu Henry naik kapal. Tak mau kemana? Pokoknya udah sampai aja tuh pokoknya. Henry diam-diam ngintai bos botak yang ada di dalam rumah. Satu persatu penjaga dimokati nama Henry. Bos bangun, ngambil senjata. Ternyata Baywan sama Henry. Tarung dong mereka. Henry pakai tangan kosong dengan mudah ngalahin bos botak. Nggak ada apa-apanya nih bos botak. Menang gede doang badannya. Ya mokat lah, kocak. Besoknya terlihat ada sekumpulan orang yang lagi protes karena nggak bisa mudik naik kapal. Terkendala cuaca ekstrim, walaupun ada satu kapal sih yang bisa berlabuh. Henry lanjut jalan kaki, terus ngelihat ada cewek yang lagi ngebujuk kucingnya di atas pohon. Malah si cewek jatuh dari pohon, terus diselamatin dia sama Henry. Tarikan tangan cewek ini kenceng banget boy, sampai baju Henry robek. Henry diajak masuk ke rumah si cewek. Ternyata cakep ceweknya, cu. Karena Henry ini lapar, Henry nanya restoran yang buka di sini di mana. Dikasih tahu lah mana cewek. Tapi Henry linglung, ya kali linglung lah, orang baru kan di sini. Terus dianterin deh tuh sama tuh cewek di mana tempat lokasi yang buka kan karena badai tadi tuh. Di restoran si cewek ngedengar berita tentang perampokan yang terjadi di kapal. Ciri-ciri tersangka sama persis kayak orang yang lagi makan di belakang mereka. Cewek ini yang seorang polisi segera mau menginterogasi mereka bertiga. Tapi salah satu orang nyekek lehernya cewek ini. Aduh. Henry nggak tega ngelihatnya. Langsung datang nolongin. Lawannya gede banget. Tapi Henry dengan keahliannya bisa menang. Si cewek pakai taktik buat lawan pria berotot. Singkat cerita, mereka menang lah ya. Masa kalah sih, pemeran utama kok kalah ya kan? Nggak seru lah. Henry akhirnya diminta keterangan di polisian setempat. Polisi sangat berterima kasih karena Henry membantu nangkep penjahat tadi. Info terbarunya nih boy, ternyata bos botak itu kepalanya dipenggal sama Henry. Dan kepala bos botak itu ada di dalam tasnya. Tasnya dibawa kemana-mana noh. Para bawahan bos botak keliling pulau buat nemuin kepalanya bos botak, tapi tetap nggak nemu. Henry lagi mandi, sementara cewek itu ngejahit baju Henry. Perasaan tadi udah dijahit dah sama Henry. Apa belum selesai? Sehabis pakai baju, Henry makan dengan lahap. By the way, polisi di film ini stylenya keren-keren ya. Saking lahapnya, makanannya habis. Dan Henry suruh masak. Lah, Henry jadi terperangkap di sini gara-gara badai. Tapi masih tegang nih boy, kepala bos botak kan masih ada dalam tasnya Henry. Pas lagi nyuci piring sama nih cewek, Henry ada inisiatif buat ngajarin cewek ini bela diri. Iya, jadi romantis dong. Nggak lama direcokin sama polisi yang cemburu dan ngusir Henry dari kantor polisi. Henry berjalan lagi keluar, ngelihat anak buah bos botak, tapi Henry santai aja tuh sambil berlalu. Polisi menemukan jasad bos botak tanpa kepala. Perkelahian terjadi di antara polisi dan anak buah bos botak. Jasad bos botak tanpa kepala ini dibawa ke kantor polisi. Henry keluar lagi, tapi kali ini nggak bawa tas, ngehadang anak buah bos botak, berantem deh di situ. Henry menang. Ada anak buah yang lain, Henry menang lagi. Di kantor polisi ada kegaduhan yang dibuat anak buah bos botak. Rupanya anak buah bos botak ingin mengambil jasad bos botak kembali. Akibat kejadian itu, salah satu polisi tertembak dan mokat. Badai telah hilang, kapal bisa lewat, polisi tambah banyak, kasus jadi makin serius. Henry pas lagi jalan kaki ngeliat banyak banget polisi, setiap orang diperiksa, Henry kabur dong. Saat tiba di pelabuhan, ada pemeriksaan. Henry nyolong dompet salah satu orang yang di sana dan lolos dengan mudah. Tapi, polisi yang cemburu tadi ngomong dia curiga sama Henry. Ya dicegal lah Henry pelabuhannya kan. Kepala polisi datang dengan tergesa-gesa dan meminta Henry membuka tasnya. Cewek polisi yang ngebuka tasnya dan
Isi bolanya bola bowling dong. Lah, di mana kepala bos botak? Gak tahu dah. Cewek polisi manggil Henry lagi dan ngasih nomor HP ke Henry. Aduh, duh, 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 duh. Udah kelepek-lepek nih cewek sama pembunuh berdarah kulkas. Hahaha. Nggak ada adegan cuman kah? Yah, sayang sekali nggak ada. Henry naik kapal. Satu kapal sama anak buah bos botak. Anak buah bos botak dapat telepon dari bini bos. Tiba-tiba Henry tahu dan ngomong ke bini bos. Acakadut, acakadut, acakadut. Anak buah bos botak ketakutan setengah mati. Di pelabuhan lain, ternyata anak buah bos botak telah menunggu dan pengen nangkep Henry. Lagi-lagi Henry berhasil lolos. Tapi, ada mobil yang nabrak Henry. Tasnya kelempar dan kepala bos botak ternyata ada di dalam bola bowling itu, cuk. Waduh, gawat ya. Si cewek dikabarin akal itu. Ngenes nggak tuh? Tahu-tahu Henry-nya bawa bola bowling tadi ada kepala bos botak. Apesnya si cewek polisi ini diculik sama anak buah bos botak. Aduh, telepon Henry berdering. Bini bos botak dateng ngomong ke cewek itu. Dan Henry udah pasti dateng dong. Pertarungan 100 versus 1 terjadi. Pemeran utama cuy, mana mungkin kalah ya kan. Tapi epic sih kalau nonton langsung. Nggak habis-habis ini anak buah bos botak. Walaupun kewalahan Henry tetap bertarung. Mungkin lebih dari 100 pak, saking banyaknya. Tapi yang heran kok mereka nggak pakai pistol ya buat ngadepin Henry. Ya kali lah pas berantem gitu ada yang nembak Henry door gitu kan, atau ada sniper gitu. Pas Henry lah capek banget tuh ngelawan anak buah bos botak ya kan. Bini bos botak datang bawa tongkat buat nge-solo kill Henry. Rupanya tongkat tadi itu samurai pak. Ngaco pula pedangnya kan. Sampai kena kalung Henry yang ada taringnya itu. Loh, kok nggak langsung ke lehernya aja? Kok malah ke situ ya kan? Cewek polisi berhasil lepas dan buru-buru buat nolongin Henry. Apes cuk. Henry kesusuk gara-gara ngelindungin cewek polisi ini. Bener-bener dah cuma jadi beban nih cewek. Kayak Sakura ya kan? Endingnya Henry mati di pelukan si cewek beban. Dah filmnya habis kah? Gitu doang. Aduh, kacau nih cewek. Ya jadi beban doang nih. Subscribe nggak lu? Kalau nggak subscribe, gue ngambek nih.